Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kanal YouTube GPIB Immanuel Bung Karno melalui ibadah persekutuan doa pagi. Sebelum kita memasuki dan melaksanakan aktivitas pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersama-sama bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah persekutuan doa pagi. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran dari sabda firman, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami datang sujud menyembah kehadirat-Mu Tuhan. Seraya mengucap syukur atas segala berkat, limpah, kasih setia anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dari hari lepas hari hingga di pagi hari ini, Tuhan, kami masih tetap di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Untuk itu sebagai ungkapan syukur di pagi hari ini, lewat ibadah persekutuan doa pagi, kami akan membaca, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu tolong kami Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan, sehingga kami bukan hanya sekedar membaca, kami boleh merenungkannya itu, dan kami mampu melakukan itu di dalam kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah kiranya Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-44 sampai dengan ke-46. Sekali lagi Injil Matius pasal 13 ayat 44 hingga 46 yang menyatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah diketemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar kebenaran sabda firman dan melakukan itu di dalam kehidupan dari hari lepas hari. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai tema sabda bina umat pada pagi hari ini, dampak mengenal Yesus. Apa yang menjadi paling kita inginkan di dalam kehidupan ini? Tentu ada yang menjawab, yang paling kita inginkan di dalam kehidupan ini adalah harta. Sebab melalui harta, maka segala keperluan, segala keinginan di dalam kehidupan ini akan terpenuhi. Tentu juga ada yang menjawab ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa dapat pekerjaan, dan lewat pekerjaan itu
tentu kita akan dapat mengumpulkan uang dan bahkan harta. Dan lewat uang harta tentu kita akan dapat memenuhi segala kebutuhan hidup yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pembacaan kita pagi hari ini berbicara tentang perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Dan kedua perumpamaan ini sering dianggap sebagai perumpamaan yang kembar. Mengapa kedua perumpamaan ini dianggap sebagai perumpamaan yang kembar? Karena kedua perumpamaan ini berbicara tentang makna dari kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kerajaan surga yang dimaksud bukanlah suatu pekerjaan yang bersifat politis atau geografis, tetapi lebih menyangkut kepada suatu keadaan dan tanda-tanda dari kerajaan surga, yaitu ketika ada kasih, ketika ada sukacita, dan ketika ada damai sejahtera, maka kerajaan surga itu sudah dekat. Seperti apa yang dikatakan oleh Matius 4 ayat 17 yang berbunyi, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi di dalam Matius ayat 4 ayat 17, kami ulangi, Matius pasal 4 ayat 17, di situ dikatakan bertobatlah maka kerajaan surga sudah dekat. Dan bahkan dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 21 mengatakan bahwa kerajaan itu sudah ada di tengah-tengah manusia. 17 ayat 21 katakan juga, orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini, atau dia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sekali lagi, kerajaan ada di tengah-tengah manusia. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu Yesus berbicara dengan murid-muridnya, Yesus menjelaskan bahwa kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang. Pada waktu zaman Yesus, orang-orang Yahudi lebih suka menginvestasi uang dalam bentuk barang-barang berharga. Jadi orang Yahudi menginvestasikan uang itu kepada barang-barang berharga. Jadi seperti emas, perak, dan lain-lain. Mereka jarang menginvestasikan uang itu untuk membeli rumah, tetapi lebih kepada barang-barang berharga. Karena pada saat itu sering terjadi peperangan, sehingga bangsa atau orang-orang Yahudi hidupnya berpindah-pindah, sehingga mereka lebih mengutamakan menginvestasi barang-barang berharga daripada untuk membeli rumah. Karena menurut mereka kurang efisien kalau mereka menginvestasikan
rumah. Oleh sebab itu mereka lebih memilih untuk membeli barang-barang berharga seperti emas, perak, dan lain-lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barang berharga yang dimiliki orang-orang Yahudi, mereka tidak simpan di dalam rumah, tetapi mereka akan menyimpannya di ladang. Itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Apabila mereka mendapat atau membeli barang-barang berharga, mereka lebih baik menyimpannya di ladang mereka, karena takut ketahuan oleh orang, dan bahkan takut apabila barang berharga itu dicuri atau diambil orang. Maka mereka lebih memilih ladang untuk menyimpan barang-barang berharga itu. Dan sudah barang tentu cara menyimpan mereka menggunakan guci, dan juga mereka memberi tanda-tanda, sehingga apabila mereka pada saat memerlukan mudah menemukannya, dan mereka mudah mengambil dan mudah untuk memindahkan kembali barang-barang berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalannya apabila pemilik barang berharga itu dan pemilik ladang itu meninggal, maka barang berharga yang ada di ladang tersebut akan selama-lamanya terpendam di ladang itu, dan tidak seorang pun akan tahu keberadaan barang berharga tersebut, karena hanya yang tahu pemilik ladang dan barang berharga itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila suatu waktu ada seseorang yang menemukan barang berharga itu, maka barang tersebut apabila dia menemukan, dia harus mengembalikannya kepada sang pemilik atau kepada keluarga atau kepada ahli waris. Karena kenapa? Karena orang tersebut pada saat menemukan barang berharga itu, dia menganggap bahwa ladang tempat barang berharga itu adalah bukan hak miliknya sendiri. Jadi aturan di dalam orang Yahudi, apabila kita menemukan barang berharga dan itu bukan ladang kita, maka barang berharga itu harus diserahkan, harus dikembalikan kepada pemilik atau keluarga atau ahli waris. Jadi kita tidak berhak walaupun kita menemukan, karena itu bukan ladang kita. Dan menjadi ketentuan itu kepada bangsa Yahudi. Bagaimana caranya apabila kita menemukan dan kita ingin memilikinya itu? Kita harus membeli ladang tersebut. Apabila kita sudah membeli ladang tersebut, maka menjadi hak kita, baik ladang maupun barang berharga yang ada di ladang tersebut. Itu adalah salah satu cara untuk kita dapat memiliki barang berharga yang apabila kita temukan di ladang orang lain. Jadi kita harus membeli sehingga kita mempunyai hak terhadap barang yang berada
di ladang itu. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Lalu orang itu memenangkan harta itu dan kembali ke rumahnya. Dia menjual seluruh harta milik yang berada di rumah itu dan membeli ladang tersebut. Dengan demikian maka orang tersebut menjadi hak pemilik ladang dan juga harta yang terpendam di dalam ladang tersebut. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat indah, ia pun pergi menjual seluruh hak miliknya itu. Lalu dia membeli mutiara itu. Pada zaman Yesus Kristus itu adalah hal yang biasa. Jika seorang pedagang rela menjual harta miliknya demi untuk mendapatkan sebuah mutiara yang sempurna, sebuah mutiara yang amat berharga. Jadi dia rela menjual segala harta miliknya demi untuk mendapatkan mutiara yang berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, selaku orang percaya, apa yang menjadi prioritas utama bagi kita? Apakah kita lebih senang menghabiskan hidup kita hanya untuk mencari kesenangan duniawi, atau hidup kita hanya untuk menimbun pundi-pundi kekayaan, ataukah kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita dan sebagainya daripada kita mencari kerajaan Allah, ataukah sebaliknya? Di dalam Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita pada pagi hari ini. Di situ dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari dulu kerajaan Allah, atau cari dulu Tuhan, dan lakukanlah firman. Jadilah Tuhan itu harta yang terpendam dan mutiara yang berharga di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan lewat kedua perumpamaan ini hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa yang penting di dalam hidup ini adalah kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu hanya kita dapat temukan itu di dalam diri Yesus Kristus melalui kebenaran sabdanya. Oleh karena hanya di dalam diri Yesus Kristus kita orang percaya ada kasih, ada sukacita, dan ada damai sejahtera. Jadi hanya ada di dalam Yesus Kristus kita ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kita harus menemukan harta yang terpendam dan mencari mutiara yang berharga. Tentu apabila kita sudah menemukan, kita sudah mendapatkan
maka kita juga harus rela menjual segala harta milik yang ada pada kita untuk mendapatkan harta yang lebih berharga, yaitu Yesus Kristus. Harta yang kita jual bukan lagi berbicara tentang materi, tetapi lebih kepada hati kita masing-masing. Kita harus rela sepenuhnya mempersembahkan hati kita untuk Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan, kita harus mengutamakan hanya untuk Tuhan. Segala materi yang kita miliki, kita harus sukacita, harus dengan keikhlasan, dengan rela hati, kita harus mempersembahkan untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang percaya dan sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita seharusnya dipakai untuk mencari harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Hidup kita harus dipakai untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus rajin membaca Alkitab setiap hari. Kita harus rajin mengikuti persekutuan-persekutuan bersama saudara seiman. Dan kita juga harus rajin selalu untuk terlibat, untuk ikut ambil bagian di dalam setiap kegiatan di gereja, baik itu ibadah maupun pelayanan lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang perlu mencari uang dan lain sebagainya, tetapi ingat, itu bukanlah hal yang utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena semuanya itu hanya bersifat sementara. Untuk itu, marilah kita mencari Tuhan yang lebih berharga dari apapun di dalam hidup kita. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Apabila kita sungguh-sungguh sudah mencari dan sudah mendapatkan dan sudah lebih mengenal dan sudah lebih dekat dengan Tuhan, apapun yang ditawarkan dunia ini, tentu kita akan tidak tergiur atau kita tidak akan mengikuti, karena kita lebih mengutamakan Tuhan. Karena tentu kita yakin dan percaya bahwa kita selaku orang percaya dan kita selalu mencari Tuhan dan hidup bersama-sama Tuhan, tentu kita selaku orang percaya akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Karena kita yakin Tuhan sendirilah yang akan mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan sendirilah akan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan, dan segala apa yang kita inginkan. Asalkan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup
di dalam Tuhan. Kita melihat contoh Sakeus. Dia rela meninggalkan harta benda dan bahkan pekerjaannya itu. Dia rela mengikuti Tuhan. Jadi dia rela meninggalkan semua itu hanya karena ikut mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Karena dia yakin dan percaya hanya melalui Yesus Kristus ada sukacita, ada damai sejahtera. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih di pagi hari yang ceria ini Tuhan. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu ajarilah kami untuk melihat kemuliaan Kristus, keindahan dan juga mengikuti Dia dan sukacita di dalam berkorban Tuhan. Kami ingin memperoleh apa yang paling berharga. Untuk itu, tolonglah kami, teguhkanlah kami, kuatkanlah kami, agar kami mampu mengikuti Yesus dan kebenaran dari sabda firman itu. Karena kami yakin itu adalah hidup yang paling berharga di dalam kehidupan kami Tuhan. Apabila kami hidup di dalam naungan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang berdosa, dan pikiran kami yang bodoh ini terus selalu merintangi kami dan juga hal-hal yang lain. Dan kami sering tidak mengandalkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami selalu mencari dan menemukannya di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami semua Tuhan, agar kami betul-betul di dalam hidup hanya mengandalkan Engkau. Ajarilah kami untuk selalu setia dalam mengikuti Engkau. Ajarilah kami selalu untuk setia, untuk membaca, untuk mendengar, untuk mengikuti segala apa yang menjadi petunjuk dalam firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi alat di dalam kami menyampaikan kebenaran sabda firman Tuhan. Untuk itu kami hanya menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah pimpinan Tuhan selalu berlaku di dalam kehidupan kami, dari hari lepas hari. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk semua kami di pagi hari ini yang terlibat dan ikut dalam ibadah persekutuan doa ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik dalam tugas pekerjaan, di dalam pergaulan, dan di dalam pelayanan, atau dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati kami. Juga kami berdoa dan menyerahkan untuk sesama kita,
terutama warga jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram pada saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, baik ada di rumah maupun di rumah sakit, terutama saudara kami Onyo Karuna Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mau menjamah, Tuhan mengangkat, Tuhan mau pulihkan mereka dari sakit, penyakit, dan mengembalikan kondisi tubuh mereka seperti sedia kala. Mereka sehat kembali dan dapat beraktivitas Tuhan. Tapi itu biarlah itu bukan kehendak kami, tetapi biarlah itu kehendak yang jadi kepada mereka Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanyalah Engkau andalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itulah tolong Tuhan kepada mereka yang berkelemahan tubuh ini Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa dan menyerahkan untuk pemerintah kami Tuhan. Baik dari pemerintah dari kota, dari pusat maupun daerah sampai pemerintah yang paling rendah Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan hikmah atau budi kebijaksanaan kepada mereka di dalam melaksanakan roda pemerintahan ini Tuhan, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, sehingga apa yang Tuhan percayakan pada mereka, mereka boleh lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah pandemi COVID-19 ini boleh berlalu Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan kepada pimpinan-pimpinan kami Tuhan. Dan juga kami berdoa dan menyerahkan buat sesama kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sebagai orang yang Tuhan percayakan sebagai kepanjangan tangan yang Tuhan percaya untuk menyampaikan sabda firman-Mu ini Tuhan. Baik hamba maupun rekan-rekan sepelayanan pendeta maupun perpeserta Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ini semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan menyertai memberkati kami semua Tuhan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun dalam pelayanan. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami menjadi alat di tangan-Mu untuk bekerja di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan inilah doa sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan, kami alaskan hanya melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan, kita Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Kita akan menerima berkat. Arahkanlah hatimu dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.